Pernahkah Anda membeli sebuah buku-buku tentang keuangan, pengembangan diri atau sejarah dunia dengan semangat membara? Anda memegang buku itu, mencium aroma kertas barunya, dan berjanji pada diri sendiri, kali ini saya akan menyelesaikannya. Kali ini saya akan menyerap semua pengetahuan ini dan mengubah hidup saya. Namun realitas seringkali berbeda. Anda membaca bab pertama, semangat itu meredup. Lalu datanglah notifikasi, datanglah tumpukan pekerjaan, datanglah rasa lelah di malam hari. Buku itu, yang seharusnya menjadi peta menuju versi diri Anda yang lebih baik, kembali teronggok di rak. Ia menjadi monumen bisu atas niat baik yang tidak pernah terlaksana. Kita hidup di zaman di mana perhatian kita adalah mata uang paling berharga. Setiap aplikasi, setiap platform, dirancang untuk mencuri fokus Anda, membuat Anda merasa sibuk, tetapi sebenarnya tidak produktif. Akibatnya, kita semua tahu bahwa membaca itu penting, tetapi sangat sedikit dari kita yang benar-benar konsisten menyelesaikannya. Jika Anda merasa stuck, jika Anda merasa wawasan Anda sudah lama tidak bertambah, jika Anda rindu sensasi penemuan mendalam yang hanya bisa diberikan oleh sebuah buku, maka video ini adalah panggilan bangun yang Anda butuhkan. Saya tidak akan meminta Anda untuk membaca buku setiap hari. Saya akan menantang Anda untuk sebuah misi 30. Hari yang akan mengubah cara otak Anda berpikir, cara Anda belajar, dan cara Anda melihat dunia. Tantangan ini bukan hanya tentang menyelesaikan satu buku, ini tentang menghancurkan hambatan mental yang membuat Anda stagnan selama ini. Siapkan buku pilihan Anda. Bersiaplah untuk menghadapi diri Anda sendiri selama 30 hari. Ini dia, misi 30 hari. Tuntaskan buku pilihanmu dan perluas wawasan. Bagian 1. Mengapa 30 hari? Menetapkan pondasi. Mengapa kita gagal dan mengapa buku itu penting? Mari kita jujur, kebanyakan dari kita gagal membaca karena kita terintimidasi oleh ukuran buku. Kita melihat 300 halaman dan berpikir, saya tidak punya waktu. Kita menganggap membaca sebagai tugas berat, bukan investasi pada diri sendiri. Misi 30 hari mengubah perspektif ini. Pertama, 30 hari adalah jangka waktu yang realistis untuk membangun kebiasaan baru. Psikologi mengatakan bahwa otak membutuhkan waktu minimal 21 hari untuk menginternalisasi perilaku baru. 30 hari memberi kita margin aman untuk kegagalan kecil. Kedua, 30 hari memungkinkan kita untuk memecah tugas besar menjadi tugas mikro yang mudah dicerna. Bayangkan buku Anda memiliki 300 halaman. Jika dibagi rata selama 30 hari, Anda hanya perlu membaca 10 halaman per hari. 10 halaman, itu setara dengan waktu yang Anda habiskan untuk scroll media sosial tanpa sadar di kamar mandi atau sambil menunggu kopi Anda jadi. Cerita perjuangan. Saya ingat saat pertama kali mencoba menyelesaikan buku non-fiksi yang sangat tebal tentang kebiasaan. Setiap kali saya membukanya, rasanya seperti mendaki Gunung Everest. Saya memutuskan untuk berkomitmen hanya untuk satu paragraf setelah makan malam. Seringkali, satu paragraf itu berubah menjadi satu halaman, kemudian menjadi 10 halaman, karena rintangan mental awal sudah terlampaui. Kekuatan sejati terletak pada memulai, bukan menyelesaikan. Misi 30 hari mengajarkan Anda tentang kekuatan momentum harian yang kecil. Fase persiapan, pemilihan senjata Anda. Tantangan ini tidak akan berhasil jika Anda memilih buku yang salah. Ini bukan saatnya memilih buku yang seharusnya Anda baca, tetapi buku yang benar-benar Anda ingin tahu isinya. Pilih buku yang menantang, tapi relevan. Pilihlah buku yang topiknya akan secara langsung meningkatkan satu aspek kehidupan Anda. Jika Anda ingin kaya, pilih tentang investasi. Jika Anda ingin komunikasi lebih baik, pilih tentang psikologi sosial. Buku harus berfungsi sebagai solusi untuk masalah nyata Anda saat ini. Lakukan preview cepat. Sebelum hari pertama, luangkan waktu 15 menit untuk membaca daftar isi, pengantar dan penutup. Ini seperti menonton trailer film. Otak Anda akan mendapatkan kerangka besar dari argumen buku, yang akan memudahkan penyerapan informasi saat Anda membaca secara detail. Ini adalah trik speed reading dasar yang sering diabaikan. Bagian 2 medan perang 30 hari membangun momentum. Minggu pertama, mengatasi resistensi dan menciptakan ritme. Minggu pertama adalah yang paling sulit. Resistensi akan datang dalam bentuk rasa bosan, keraguan diri, dan godaan media digital. Tugas Anda di minggu pertama adalah menciptakan ritual membaca. Tempat dan waktu yang sama. Tentukan waktu emas Anda. Apakah itu pagi hari sebelum bekerja, saat otak Anda masih segar, atau larut malam setelah semua orang tidur?
Lalu tentukan tempat emas Anda sudut yang nyaman, jauh dari televisi dan smartphone. Idealnya smartphone diletakkan di ruangan lain. Teknik Pomodoro Mini. Awalnya jangan membaca sampai 10 halaman sekaligus. Terapkan teknik yang lebih pendek. 15 menit membaca intens. Setelah 15 menit Anda boleh istirahat, tetapi Anda harus mencapai target halaman harian Anda sebelum istirahat. Fokus singkat, yang intens jauh lebih baik daripada membaca yang panjang tetapi penuh gangguan. Di akhir minggu pertama, Anda akan merasakan perubahan nyata dalam daya konsentrasi Anda. Otak Anda, yang terbiasa dengan rangsangan cepat dan dangkal dari media digital, akan mulai terbiasa dengan ritme yang lebih lambat dan berpikir mendalam. Ini adalah kemenangan kecil pertama Anda. Minggu kedua dan ketiga, dari kebiasaan menjadi kenikmatan. Di minggu kedua, Anda mungkin akan mulai merasa lelah. Kebaruan tantangan ini mulai hilang. Inilah saatnya Anda harus meningkatkan keterlibatan Anda dengan materi bacaan. Ini bukan lagi tentang sekadar menyelesaikan halaman, tetapi tentang menyerap wawasan. Teknik two-pass reading. Saat membaca, sediakan highlighter dan pena. Pas pertama, baca cepat untuk memahami alur cerita argumen. Pas kedua, saat Anda menemukan kalimat atau konsep yang sangat penting, garis bawahi dan tuliskan pertanyaan atau komentar kecil di margin buku. Jurnal satu kalimat. Setelah selesai membaca 10 halaman harian Anda, luangkan 2 menit untuk menuliskan satu kalimat esensi utama yang Anda pelajari hari itu. Ini adalah jembatan yang menghubungkan informasi ke memori jangka panjang. Tindakan ini mengubah Anda dari pembaca pasif menjadi pelajar aktif. Tantangan perluasan wawasan. Di tengah minggu ketiga, Anda akan memiliki pemahaman yang solid tentang argumen utama buku. Inilah saatnya untuk memperluas wawasan Anda. Cari satu artikel, satu podcast, atau satu video yang membantah atau mendukung argumen utama buku Anda. Ini melatih berpikir kritis. Anda tidak hanya menerima apa yang dikatakan penulis, tetapi Anda terlibat dalam dialog intelektual dengan materi tersebut. Minggu keempat, menghadapi garis finish dan transformasi. Minggu terakhir adalah sprint. Anda akan merasakan energi karena garis finish sudah dekat. Di fase ini, tantangan terbesar adalah integritas. Anda harus memastikan bahwa penyelesaian buku tidak mengorbankan pemahaman. Terapkan segera. Sambil menyelesaikan bab-bab terakhir, identifikasi 3 tindakan praktis yang bisa Anda terapkan segera dalam kehidupan Anda dari buku tersebut. Jangan menunggu sampai Anda selesai membaca. Jika bukunya tentang komunikasi, praktikkan teknik mendengarkan aktif hari ini juga. Menerapkan apa yang Anda pelajari adalah bentuk membaca yang paling dalam. Visualisasi hasil. Setiap kali Anda merasa ingin menunda, tutup mata Anda sebentar dan visualisasikan manfaat yang Anda dapatkan. Rasa percaya diri saat berbicara tentang topik baru, solusi yang Anda temukan untuk masalah lama, atau rasa bangga saat melihat diri Anda menyelesaikan tantangan yang Anda mulai. Bagian 3. Hasil transformasi sejati setelah 30 hari. Hasil nomor 1, kemenangan atas prokrastinasi dan fokus. Kemenangan terbesar dari misi 30 hari bukanlah buku yang selesai. Itu adalah kemenangan atas prokrastinasi diri Anda sendiri. Anda telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah seseorang yang melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Ini adalah peningkatan disiplin diri dan kepercayaan diri yang akan tumpah ke setiap aspek kehidupan Anda, karir, hubungan, kesehatan. Anda telah menghancurkan siklus kebiasaan buruk yang didorong oleh smartphone dan menggantinya dengan kebiasaan yang didorong oleh penemuan dan pertumbuhan. Fokus Anda akan meningkat drastis. Anda akan lebih mampu duduk diam dalam waktu lama, memproses informasi yang kompleks, dan tidak terganggu oleh kebisingan digital di sekitar Anda. Otak Anda kini adalah pedang yang tajam, bukan alat yang tumpul karena stimulasi berlebihan. Hasil nomor 2, wawasan yang meluas dan kekuatan koneksi ide. Anda kini memiliki kerangka berpikir baru dari buku yang Anda pilih. Jika Anda membaca tentang sejarah, Anda memahami konteks politik hari ini. Jika Anda membaca tentang biografi, Anda telah menyerap kebijaksanaan hidup tokoh tersebut tanpa harus menjalani kegagalan mereka. Wawasan ini tidak hanya membuat Anda lebih pintar, juga membuat Anda lebih menarik dan efektif. Dalam rapat, Anda tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman pribadi Anda, tetapi Anda dapat mengutip model mental dari penulis hebat. Dalam percakapan, Anda dapat menghubungkan ide dari buku Anda dengan tren saat ini, membuat argumen Anda lebih dalam dan lebih berbobot. Inilah yang memisahkan pelaku dari pemikir.
Anda adalah perpaduan keduanya. Anda sekarang memiliki kemampuan untuk melihat pola dan memprediksi hasil yang tidak dapat dilihat oleh orang yang hanya mengonsumsi berita utama dan media sosial. Hasil nomor 3, momentum pembelajaran seumur hidup. Setelah 30 hari, Anda tidak hanya memiliki satu buku yang selesai. Anda memiliki sistem untuk menyelesaikan lebih banyak buku. Misi 30 hari menjadi titik tolak Anda. Anda kini tahu cara memecah buku menjadi porsi harian. Anda tahu waktu terbaik untuk membaca. Dan Anda tahu cara menyerap materi secara aktif. Langkah selanjutnya adalah mengulangi tantangan. Ini dengan buku yang berbeda setiap bulannya. Bayangkan 12 bulan dari sekarang, Anda telah menyelesaikan 12 buku mendalam tentang 12 topik penting. Itu adalah setara dengan 1 tahun kuliah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Anda tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Anda akan menjadi seorang pembelajar seumur hidup yang tak terhentikan. Misi 30 hari ini adalah tentang mempertaruhkan diri Anda sendiri. Jangan biarkan buku-buku berharga itu hanya menjadi debu di rak, sementara wawasan yang Anda butuhkan untuk berkembang terus terkunci di dalamnya. Saatnya untuk mengambil kembali kendali atas perhatian dan kecerdasan Anda. Sekarang saya memiliki satu permintaan yang harus Anda penuhi sekarang juga. Ambil buku yang Anda pilih, foto halaman pertamanya, dan tuliskan di kolom komentar di bawah apa judul bukunya dan apa wawasan utama yang Anda harapkan akan didapatkan dalam 30 hari ke depan. Dengan menulisnya di sini, Anda telah membuat komitmen publik. Ini adalah langkah pertama Anda menuju transformasi. Jika video ini adalah dorongan yang Anda tunggu-tunggu, tolong berikan like, bagikan kepada teman yang juga butuh menyelesaikan tumpukan bukunya, dan subscribe untuk lebih banyak tantangan transformatif di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya tunggu laporan keberhasilan Anda di hari ke-30.